Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Gimana nih suasana hari ini? Ya cukup semangat lah mau ngajar. Semangat jam ya, terakhir ini ya. untuk ngajar ya. Iya. Nah sebelum kita kan rencananya mau observasi nih di kelas. Iya. Tapi sebelum observasi ini kan ada beberapa pertanyaan dulu biar saya tahu apa nanti yang harus diamati gitu kan di Oke. kelas dan sejauh mana sih kesiapannya untuk observasi hari ini. Gitu Yes, ya. ya. Yang pertama saya ingin tanyakan apa sih nanti tujuan pembelajaran untuk hari ini? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya nanti akan menyampaikan materi tentang perubahan zat ya. Perubahan zat ya. Iya, perubahan zat. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yang pertama siswa itu nanti diharapkan mampu membedakan perubahan zat ya, Perubahan zat. ya, baik itu perubahan zat fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang keduanya siswa itu nanti mampu memberikan contoh dari zat-zat perubahan zat gitu ya. Iya, perubahan wujud zat ya. Perubahan wujud zat. Iya. Maksudnya ya, perubahan wujud zat. Oke, saya udah tergambar ya. Iya. Berarti ada dua tujuan. Iya, di situ betul. ya. Oke, kemudian untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira metode yang nanti mau dibawa ke kelas? Oh ya. Jadi nanti rencana saya itu mau pakai metode DL. Oh, DL ya, Discovery Learning. Iya, ya. betul. Oke. Discovery Learning. Kemudian Discovery Learning itu pembelajaran yang nanti udah punya suatu permasalahan gitu ya. Iya. Itu permasalahan anak-anak itu bisa menyimpulkan dari permasalahan itu. Gitu. Iya, betul. Oke, kemudian ini kan DL ya, tentu ada alat dan bahan ya. Iya. Kira-kira apa aja Mas alat dan bahan yang kita butuhkan? Iya, jadi di sini saya menggunakan alat dan bahan yang simpel aja yang bisa saya temui di lingkungan sekolah saya, dan saya sudah menyiapkan itu ada lilin, Oh, lilin ya. Iya, ada kertas, kemudian ada korek api, Berarti kemudian ya ada, karena di situ tersedia ada gembok ya. ada gembok. Jadi Gembok yang ada kuncinya itu gitu ya. iya, gemboknya. Gemboknya ya. Jadi itu saya pakai buat sampel besi gitu lah. Oh, untuk besi. Iya. Sebagai zatnya namanya besi. Iya, gitu. betul, nama zatnya Iya, besi, iya. gitu. Tapi bukan cuma diomongin tapi ditunjukin ya. Betul Ini loh sekali. besinya. Jadi gitu. saya tunjukkan. Kemudian kalau boleh diceritakan kayak mana sih nanti kira-kira gambaran tahapannya tuh mau kayak mana untuk Discovery Learning? Oh ya, yang pertama ya saya menyampaikan kalau untuk di awal itu ada pendahuluan ya, harus ya. Jadi yang pertama nanti ya seperti biasa siswa itu berdoa terlebih dahulu, terus saya mengabsen siswa, kemudian ada persepsi, ya persepsi, kemudian untuk kegiatan inti itu nanti saya memberikan gambaran dan mengajak siswa itu tentang materi yang akan saya sampaikan itu. Oh, materi yang mau disampaikan Iya, itu kita giring gitu Saya ya. giring Mereka siswanya ke arah lewat situ nanti. tadi. Iya, kemudian nanti saya di situ langsung secara langsung ya nanti akan saya demonstrasikan tadi alat dan bahan yang sudah saya bawa tadi. Iya. Alat yang bahan yang udah dibawa tadi didemonstrasikan di depan gitu Iya, ya. betul. Jadi di situ siswa bisa memahami secara langsung, siswa itu bisa membedakan perubahan zat ya, perubahan zat dan perubahan zat dan Perubahan wujud tadi ya. perubahan wujud tadi. Iya. Kemudian untuk persiapan tertulisnya apa aja yang udah ada? Persiapan yang tertulisnya ya seperti LKPD atau Tadi udah disiapkan Sudah gitu ya, disiapkan. nanti ya. Dari hasil itu tadi berarti dituangkan dalam bentuk LKPD. Iya, betul. Sudah disiapkan. Saya Oke. siapkan. Kemudian untuk materi perubahan wujud zat dan tadi perubahan secara fisika dan kimia gitu ya, itu materi apa sih yang kira-kira kemungkinan nanti akan sulit untuk disampaikan ke anak? Oh ya, jadi kayak kalau dalam angan-angan saya itu sepertinya yang agak sulit itu nanti seperti perubahan kimia yang saya contohkan nanti seperti besi berkarat gitu loh Pak. Besi berkarat. Jadi siswa itu nanti ada yang siswa itu nanti terkadang ya, yang tahun-tahun yang lalu sudah saya ajarkan ke Sudah siswa, diajarkan, iya, kadang siswa itu ada yang menyebutkan
perubahan fisika, ada yang menyebutkan perubahan kimia. Karena siswa itu beranggapan kalau yang sudah berkarat nanti bisa mungkin digosok lagi. Oh, iya, Tapi iya, kalau iya. secara ilmiah itu perubahan yang terjadi itu perubahan kimia sebenarnya itu. Artinya kayak ada semacam kayak mispersepsi di awal gitu. Iya. Mereka menganggap bahwa karat itu nanti bisa disembuhkan dengan cara yang lain. Iya. Mungkin dia masuk ke fisika gitu ya. Betul itu. Itu yang agak sulit. Ya. Agak sulit itu. Tapi dari materi yang ini ya, dari dua tujuan tadi ada mungkin materi yang menurut akhirnya mungkin ini udah dikuasai oleh anak gitu ya. Ketika mereka di SD mungkin udah dapet dan mereka masih jelas Iya. ingat gitu ya materi itu. Kira-kira ada nggak materi yang mereka udah kuasai gitu? Kalau menurut saya ada seperti kayak perubahan fisika itu kan ya yang sudah tidak asing lagi itu loh Pak Aris ya, seperti kayak perubahan dari cair menjadi padat. Oh iya Kemudian, iya. iya kan, perubahan cair menjadi padat, jadi cair menjadi es itu loh, dari iya, iya. air menjadi Dari air es, menjadi es, jadi gitu. cair menjadi padat itu kayak Mereka udah tahu itu. sudah gitu ya? tahu itu Oke. dari SD itu udah ada bekal gitu. Artinya ini nanti bisa sangat membantu ya di dalam proses pembelajaran ya, karena Iya. mereka udah punya bekal gitu, Iya, ya, betul. secara nggak langsung. Nah kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, biasanya kan di dalam pembelajaran di kelas tuh ada suatu kejadian gitu ya yang kadang itu di luar dari rencana kita gitu. Iya. Menurut Pak Heri, apa sih yang kira-kira perlu dapat perhatian khusus gitu nanti di dalam pembelajaran di kelas 7B, 7A ini ya? 7A, 7A ini udah ya. bagus ya. Jadi ini Pak Aris ya, jadi karena saya ini nanti kan masuk jam terakhir, jadi pasti jam terakhir itu ya udah banyak kendalanya ya, siswa yang ngantuk, yang lapar dan lain sebagainya itu tertuang di situ semua. Jadi mungkin untuk kendala secara keseluruhan atau bagaimana nih Pak? Enggak, yang perlu diperhatikan itu aja, jadi kan nanti mereka kurang fokus di akhir. Oh iya, kurang fokus di akhir karena jam terakhir. Jadi nanti perlu diperhatiin betul gitu ya. Oh, iya. Biar mereka fokus. Iya, gitu benar. ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Ini waktunya berapa jam pelajaran? 2 jam 2 pelajaran. jam pelajaran. Iya. Berarti nanti kita 80 menit ya di kelas. Betul, 80 menit. Ini untuk kelasnya saya ulangi lagi kelas 7. 7A. Oke. Ini jam berapa kalau boleh tahu? 78 ya? Yang ke 78. 78 siang juga itu. Iya, jam terakhir ini. Oke, makasih Pak Heri ya. Oke, Kita sama-sama langsung Pak ke Aris ya. kelas ya. Oke, siap. Terima kasih.